Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon maaf sebelumnya, saya 2 minggu ini vakum ya, tidak upload video di YouTube dikarenakan ada beberapa kesibukan yang harus diselesaikan. Salah satunya mengenai tentang kesibukan ujian ya. Dan alhamdulillah semua sudah selesai. Sekarang saya punya waktu lagi dan insya Allah akan berbagi kembali dengan kawan-kawan semua. Kita update ya. Hari ini saya ada fitur baru mengenai tentang PPDB online ya. Dan ini mudah-mudahan beberapa sekolah sedang membutuhkan, bisa langsung comot saja di sini ya. Ini aplikasi PPDB ini insya Allah free ya, insya Allah free. Jadi kawan-kawan bisa mengakses dan menggunakan dengan secara gratis, dan ini sifatnya open source ya. Oke, seperti biasa saya akan mencobanya menggunakan hosting ya, karena kan aplikasi PPDB ini sifatnya online ya. Lalu yang pertama kita siapkan aplikasinya. Nah ini ya kawan-kawan, aplikasi PPDB. Oke, nah ini kawan-kawan. Kita diekstrak dulu ya, asalnya bentuknya zip. Saya ekstrak untuk menjadi sebuah folder. Lalu kawan-kawan sekarang buka hosting masing-masing ya. Kalau di sini saya menggunakan hosting dari Dewa Hoster. Setelah itu kawan-kawan masuk langsung ke cPanel ya, cPanel kawan-kawan. Lalu kawan-kawan buat dulu yang pertama, yaitu subdomain. Kawan-kawan tinggal masuk ke search, lalu ketikkan subdomain ya, subdomain. Nah ini ya, dari subdomain silakan kawan-kawan buat sesuai dengan nama address yang diinginkan ya. Misalkan di sini adalah ppdb online.manpurwakarta.sch.id. Lalu kita masuk ke ininya menggunakan public HTML. Lalu kita buat folder di dokumen root ya, ppdb online new. Oke, setelah itu kawan-kawan bisa langsung create ya. Nanti ini akan membuat folder baru di public HTML. Oke, kita tunggu masih. Oke, di sini sukses ya. Lalu kawan-kawan sekarang masuk ke file manager ya. Nah, di sini ada file manager. Di file manager ini kawan-kawan buka folder yang tadi kawan-kawan buat. Nah, di sini ada public HTML. Lalu kawan-kawan cari, nah ini ya, ppdb online new. Ini adalah folder yang tadi kita buat ya. Yang tadi kita buat, yang tadi kita create ya. Sini masih kosong, ini boleh dihapus semua karena ini adalah bawaan atau default dari folder hostingnya. Oke, kita delete saja ya. Setelah itu kawan-kawan upload foldernya ya,
folder dari aplikasi ppdb. Mana ya? Oh, ini aplikasi dari ppdb. Oke, nanti aplikasi ppdb ini akan saya share, linknya akan saya sertakan di deskripsi channel saya. Namun kawan-kawan untuk bisa memproses sampai benar-benar bisa digunakan, tonton sampai full ya kawan-kawan ya. Setelah itu kita open ya, kita tunggu sampai proses upload ini selesai ya. Kita tunggu proses upload ini sampai dengan selesai. Atau sambil menunggu kita coba buat dulu database ya. Sambil menunggu proses upload kita buat database ppdb online new. Nah, ini database kita ya, ppdb online new, ppdb online new. Oke, next step. Setelah itu ya, ini di user. Setelah itu kita buat usernya, kita samakan saja ppdb online new. Setelah itu kawan-kawan masukkan password ya. Lalu lakukan input password sekali lagi yang kita buat passwordnya. Nah, di sini berarti sudah sama ya. Lakukan create user. Lalu ini centang semua, all preface kita centang semua. Lalu kita buat perubahan. Oke. Setelah itu kita di sini kita tambahkan ya, add another. Oke, di sini tadi ppdb yang kita buat, database yang kita buat ini kita samakan dengan user, di sini ya. Nah, ini kita samakan. Nah, ini ppdb online new dengan user ppdb. Ini di sini database-nya. Di sini user samakan dengan database ya. Klik add. Ini sudah masuk semua, lalu make change ya. Setelah itu kita lihat apakah sudah berhasil dibuat tuh. Nah, ini ya sudah berhasil dibuat. Kawan-kawan tinggal masukkan database SQL-nya ya. Kita masuk ke phpMyAdmin. Lalu kita cek dulu ini sudah selesai terupload ya. Oke, setelah itu kita ekstrak ya. Oke, kita ekstrak. Lalu setelah kita ekstrak, nah ini sudah ya. Oke, ini sudah. Lalu kita upload phpMyAdmin ini ya. Nah, ini kita upload, import di phpMyAdmin database-nya. Oke, database-nya kemarin yang ini. Sorry, di HTC doc ya. Ini bukan ppdb pro. Oke. Oh, ini nih. Nah, ini ya. Oke, setelah itu kita coba upload, kita import ya database yang kita buat. Oke, kita tunggu. Oke, sambil menunggu proses import ini, tadi kita sudah buat
database ya. Tadi kita sudah buat database. Nah ini ya database. Lalu kita setting database ini. Nah ini ya database ini kita setting ke config ya, ke config database. Oke, nah ini ya ke config database. Oke, karena tadi user dengan database-nya sama, maka kita cukup copy pastekan saja ya. Kita cukup copy pastekan saja. Ini username ya. Ini juga sama database. Lalu password yang tadi kita buat. Nah, di sini passwordnya adalah Arif Sulaiman 16. Oke ya. Save change. Lalu kita cek. Nah, session preferensi jurusan nilai pengalaman. Oke, mohon maaf ini salah ya database-nya. Kita coba lagi. PPDB Pro. Kadang ya PPDB Pro. Saya lagi cari ini dulu database ya. Kita cari database-nya. Oh iya, database-nya ada di sini. Database-nya ada di musik ya. Lalu ada ppdb 3. Oh ini DB ya. Nah ini ppdb Pro. Oke, setelah itu kita coba import kembali. Oke, di sini. Nah di sini sudah terimport semua ya. Sekarang kita coba masuk akses ya, ppdb online ya. Tadi apa ya, sorry saya lupa lagi. ppdb online, kita cek ke subdomain ya, subdomain. Oh ini nih ya, ppdb online. Nah ini ya, alhamdulillah aplikasinya sudah berhasil kita install ya. Ini kawan-kawan aplikasi yang dibuat. Di sini fiturnya alhamdulillah lengkap ya. Di sini kawan-kawan bisa mengganti logo sendiri ya. Nanti ini sangat mudah untuk proses mengganti logonya. Lalu ada fitur informasi juga. Nah ini ya kawan-kawan untuk fitur informasi. Lalu di sini kawan-kawan bisa masukkan alur ppdb online juga berupa gambar ya. Ini supportnya hanya dalam bentuk PNG ya, gambar PNG. Lalu ada data pendaftar ya. Nah, kawan-kawan bisa dilihat di sini data pendaftar. Jadi kalau misalkan ada yang daftar, ini langsung masuk ke database data pendaftar ya. Oke. Lalu ada juga tutorial, kawan-kawan bisa memasukkan video tutorial pendaftaran ini bisa masuk ke YouTube. Nanti link embednya dimasukkan dalam bentuk script ya. Nah, lalu di sini ada kontak informasi mengenai tentang ppdb. Oke, sekarang kita masuk ke review form ya, formulir. Oke, di sini wah, masya Allah lengkap ya. Di sini ada formulir yang pertama yaitu mengenai tentang ketentuan, lalu ada data siswa, data alamat siswa, data orang tua, data sekolah, langsung masuk ke konfirmasi ya. Coba kita cek satu persatu. Oke, wah di sini. Nah, di sini nomor pendaftarannya ini sudah secara otomatis ya. Jadi ketika ada yang mau daftar, kawan-kawan ya pendaftar ini nggak usah mengisi nomor pendaftaran, ini langsung otomatis terinput ya, otomatis terisi. Oke, kita coba misalkan di sini namanya Takfi NSN. Oke, jurusan misalkan program khusus ya.
Lalu laki-laki kita asal dulu ya. Sini ada tanggal kelahiran. Lalu agama kita pilih, ada 5 agama ya. Lalu anaknya anak keberapa, jumlah saudara, hobi. Oke, cita-cita, apakah pernah Anda PAUD. Wah, lengkap di sini ya, formulirnya sangat lengkap. Setelah itu kita coba lanjut. Oh, ini belum diisi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah form kedua mengenai tentang data alamat siswa. Nah, apakah di sini jenis tempat tinggalnya ikut orang tua, saudara, asrama madrasah, dan lain-lain. Oke. Alamat, desa, kecamatan, kabupaten ya. Kita coba asal dulu. Provinsi, kode pos ya. Jarak, oh di sini sudah ada jarak juga ya, lengkap. Transportasi yang digunakan. Oke, kita lanjut. Di sini data informasi mengenai tentang data orang tua. Oke, nomor kartu keluarga ini sesuaikan dengan kakak ya, nama kepala keluarga. Lalu nama ayah kandung, nik ayah, tahun lahir ya, status ayah, pekerjaan ayah, lalu penghasilan ayah, pendidikan ayah. Ini data ibu kandung ya. Nama ibu kandung, ini tahun lahir, status ibu, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, pendidikan ibu. Wah, lengkap ya. Ini sangat lengkap sekali. Data orang tua. Nah, ini biasanya kalau ada tanda bintang ini juga nggak diisi juga tidak masalah ya. Karena di sini tidak ada, jadi kita abaikan saja karena kita misalkan tinggal bersama orang tua. Nomor handphone orang tua ya. Nah, di sini nih kartu keluarga kalau tidak ada strip ya, nomor kartu keluarga sejahtera. Ini juga boleh tidak diisi, tapi kalau misalkan ada boleh diisi. Oke, kita lanjut. Nah, ini data sekolah ya, ketika di SMP. Oke, PSN sekolah. Wah, ternyata lengkap. Ini udah sampai masuk ke konfirmasi ya. Jadi sebelum kita menyelesaikan proses pendaftaran, ada konfirmasi dulu ya, apakah data calon itu sudah sesuai dan lengkap. Oke ya. Nah, ini ternyata sudah masuk langsung ke login siswa ya. Sudah masuk ke login siswa. Kita lihat cetak pendaftarannya. Oke, di sini wah lengkap, sudah ada tanda tangan dan cap juga ya. Alhamdulillah di sini sangat lengkap lah. Menurut saya ini sangat lengkap, luar biasa ya. Kawan-kawan ini bisa dapatkan softwarenya secara gratis ya. Nanti saya akseskan di link. Kalau misalkan ada kendala dalam proses install, boleh hubungi saya di nomor saya ini ya. Oke, kita coba buka. Apakah tadi saya daftar masuk tidak ya untuk di data pendaftar. Kita cek di data pendaftar. Oh, ini masuk juga ya, ternyata bisa langsung masuk. Nah, ini oke, sesuai ya, sesuai dengan yang tadi kita daftar. Oke gitu ya kawan-kawan. Untuk hari ini saya proses pembuatan aplikasi PPDB online ya. Nah, ini saya gunakan untuk di versi madrasah, di madrasah aliyah ya. Ini juga kawan-kawan bisa gunakan di MTS, SMP ataupun SMA SMK ya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini juga kita lengkapi dengan tombol chat ya, tombol chat. Jadi kalau misalkan ada yang mau langsung informasi ke panitia bisa langsung ke sini gitu ya. Oke, gitu ya kawan-kawan. Ini video hari ini yang saya buat mengenai tentang aplikasi PPDB online ya. Apabila ada yang membutuhkan silakan langsung saja sedot ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.